hukuman mati, sementara istrinya Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Keduanya terjerat pidana dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Dua vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yaitu penjara seumur hidup bagi Sambo dan penjara 8 tahun bagi Putri Chandrawati. Kita akan mengulas mengenai vonis Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama sejumlah narasumber. Ada pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar. Ada kuasa hukum dari keluarga Yosua Huta Barat, Bang Martin Lukas Simanjuntak. Dan juga akan bergabung bersama kami mantan Hakim Agung, Pak Joko Sarwoko. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Bang Martin. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Timoti. Selamat pagi, Martin. Ya. Selamat pagi, Pak Abdul. Saya ke Bang Martin. Keluarga kita sudah lihat tadi bagaimana tanggapan dari keluarga korban Yosua Huta Barat. Namun masih ada 3 lagi yang belum dibacakan vonisnya. Nah, mungkin kalau kita yang menyaksikan, kita yang mengikuti kasusnya, mungkin akan merasa cukup terkejut dengan vonis dari hakim. Walaupun kita tahu dari keluarga sendiri sudah mengatakan berkali-kali mengharapkan ada hukuman terberat bagi orang yang menyebabkan kematian anaknya Yosua Huta Barat. Tapi apakah adanya keberanian untuk memberikan hukuman terberat tersebut dan bahkan memberikan hukuman lebih dari 2 kali lipat dari yang dituntut oleh jaksa bagi Putri Chandrawati, ini mengejutkan juga bagi keluarga sebenarnya, Bang Martin? Kalau untuk terdakwa Putri Chandrawati saya tidak terkejut, Bang Timoti. Kenapa? Karena memang berdasarkan bukti ya yang disajikan di depan persidangan oleh jaksa penuntut umum dan juga berdasarkan dakwaan dan juga kesimpulan dari tuntutan jaksa penuntut umum, ya, membuktikan bahwa Bu Putri Chandrawati itu adalah sebagai orang pertama yang menularkan niat jahat kepada terdakwa Verdi Sambo. Padahal yang bersangkutan tahu betul, ya, yang disampaikan itu setidak-tidaknya adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan ataupun hal yang lebih ekstrim lagi, informasi palsu gitu ya. Nah, saya tidak tahu apa niatnya gitu. Kalau memang yang bersangkutan hanya untuk iseng-iseng saja atau ada motif sakit hati ya kalau kata hakim, dan menurut yang bersangkutan tidak memiliki kesamaan kehendak untuk merampas nyawa milik Joshua, namun mengapa CCTV di Jalan Saguling itu berkata lain dengan yang bersangkutan mengajak orang yang ingin membunuh Joshua di Magelang untuk naik ke lantai 3, ya, menurut CCTV. Yang kedua, menurut keterangan Richard Eliezer, Ibu Putri ini ikut berperan aktif, ya, dengan melakukan pembicaraan dengan Verdi Sambo untuk memilih alat-alat dan juga mengingatkan agar menggunakan sarung tangan dan juga menghapus fingerprint gitu ya. Dan lalu yang ketiga, apa yang disampaikan Verdi Sambo di Jalan Saguling mengenai skenario tembak-menembak dan juga skenario pelecehan seksual itu berkesesuaian dengan 2 hal. Yang pertama, Putri Chandrawati ya melakukan isoman di tempat Duren 3 dengan pemerkosanya. Ini tidak masuk akal, Bang Timoti. Dan yang kedua, ya, pada saat penembakan Putri Chandrawati itu mengganti pakaian agar menyamakan ya dengan skenario yang disampaikan oleh suaminya kepada Richard. Nah, makanya ini tak bisa disamakan derajatnya sebagai aktor intelektual. Namun memang pelaksana dari perencanaan tersebut adalah suaminya menurut pembuktian di persidangan. Namun yang lebih membuat telak ya mengapa Putri Chandrawati ini harus dihukum 20 tahun adalah karena di depan persidangan berdasarkan tuntutan dan juga pertimbangan majelis hakim tidak bisa membuktikan ataupun menepis. Katanya semua itu pembelaannya hanya pembelaan kosong belaka dan tidak ada pemerkosaan. Nah, berarti apa? Berarti itu menegaskan bahwa apa yang disampaikan Putri itu semuanya palsu belaka sehingga memprovokasi Verdi Sambo untuk merampas nyawa milik Joshua. Ini derajatnya adalah sebagai aktor intelektual, Bung Timoti, sehingga tidak bisa dipersamakan dengan pelaku penyerta yang lain gitu ya, yang sebenarnya dalam hal ini mungkin saja niat jahatnya itu dalam level yang ketiga atau yang keempat. Nah, berkali-kali saya ulangi bahwa mohon maaf ya jaksa penuntut umum ya, tuntutan itu tidak cermat ya untuk permohonan hukuman pidananya. Karena apa? Tidak sinkron antara kesimpulan ya yang mematahkan dakwaan
maksudnya yang mematahkan klaim Putri di dalam dakwaan dengan ancaman hukumannya. Oleh karena itu sudah sangat tepat dikoreksi dengan divonis sesuai dengan ketentuan pasal 340 yang paling bawah gitu ya, 20 tahun. Kenapa harus 20 tahun? Ya supaya gini loh, Ferdy Sambo dan istrinya ini kan suami istri, mereka punya anak ya. Kita juga nggak boleh juga mengesampingkan rasa kemanusiaan dengan meminta dua-duanya itu divonis dengan huruf. Kasihan juga mereka punya keluarga gitu ya, karena mereka punya anak 4 itu, walaupun satu katanya bukan anak biologis. Demikian, terima kasih. Oke, Pak Martin, kita tangkap bahwa meskipun berbeda vonis antara Ferdy Sambo dan Putri Candrawati, keluarga juga merasa bahwa mereka menjadi dalang ya, tapi ada kewajaran perbedaan hukuman antara Ferdy Sambo dengan Putri Candrawati tadi juga sudah ditangkap ya oleh keluarga gitu. Nah, saya ke Pak Fikar. Pak Joko juga sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Joko. Saya ke Pak Fikar terlebih dahulu. Pak Fikar, Anda sendiri melihat ternyata banyak yang tidak menyangka hukuman khususnya Putri Candrawati bisa naik bahkan 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat dari tuntutannya. Sementara Ferdy Sambo bisa naik lagi. Nah, alasan untuk naiknya lagi, mengapa dari hukuman seumur hidup bisa menjadi hukuman mati? Apakah Anda tangkap logikanya di sini? Wajarkah hal tersebut terjadi? Ya, berdasarkan undang-undang, dalam hal ini adalah hukum acara pidana, ya, kewenangan seorang hakim itu nanti Pak Joko akan mengulasnya lebih lebih jauh pokoknya ya. Selain memeriksa alat bukti, juga alat bukti itu menimbulkan keyakinan bagi hakim itu bahwa seseorang itu memang sudah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Gitu. Nah, dakwaan pidananya ini kan cukup berat, perencanaan pembunuhan gitu ya, perencanaan artinya membunuh bukan karena accident atau bukan karena spontanitas, tetapi sudah ada rencana atau ancang-ancang atau apapun namanya, ya artinya pembunuhan itu selain dikehendaki tapi juga direncanakan gitu ya. Itu yang kemudian menjadi sangat berat gitu ya, menjadi puncak dari satu tindak pidana ya, dalam hal ini adalah pembunuhan gitu. Nah, karena itu ketika mendengar majelis hakim mempertimbangkan itu dan mengambil, saya juga agak tidak menyangka gitu ya, mengambil putusan yang ekstrim seperti ini ya maksimal ya, meskipun tetap ada dasar hukumnya gitu ya. Nah, ya surprise juga gitu, artinya majelis hakim memang meyakini tindak pidana yang dilakukan itu memang betul-betul direkayasa sedemikian rupa, direncanakan sedemikian rupa sehingga memang pembunuhannya itu atau kematian itu memang dikehendaki. Nah, karena itu kemudian ekspresi dari itu hakim menilai ya perbuatan ini pantas dihukum dengan hukuman yang maksimal gitu. Nah, karena itu kemudian ya sampai keluar hukumannya adalah hukuman mati gitu ya. Menurut saya agak jarang hukuman mati itu dijatuhkan gitu ya pada peristiwa-peristiwa yang pembunuhan yang terlihat biasa-biasa saja gitu, terjadi dalam satu rumah tangga atau peristiwa yang tidak seseram itu. Nah, biasanya kan umpamanya terjadi pada perampokan ya atau pencurian dengan kekerasan yang sedemikian rupa sadisnya umpamanya. Nah, itu yang biasanya hukuman mati diterapkan pada peristiwa-peristiwa seperti itu. Tapi ini mungkin hakim melihat lain gitu ya, melihat peristiwa ini memang secara secara tindakan begitu ekstrim ya, sehingga memang hakim bukan terpaksa, maksud saya harus menjatuhkan yang maksimal gitu terhadap peristiwa ini. Dan itu juga ada kewenangannya. Maksud saya tidak melebihi atau tidak ini, tetapi argumentasinya kuat lah begitu ya. Betul. Meskipun beda perspektif umpamanya dengan jaksa cuma sampai dengan seumur hidup gitu ya. Nah, tapi ini melewati itu ya, melebihi itu ya, meskipun itu juga tetap kewenangannya. Saya kira begitu. Baik, Pak Fikar. Saya ke Pak Joko. Terkait dengan vonis hukuman mati terhadap Sambo, kita melihat
memang tidak ada hal meringankan yang disebutkan oleh hakim kepada Sambo. Apakah memang kalau ada satu hal saja yang meringankan, maka vonis terberat yaitu hukuman mati ini tidak akan bisa dijatuhkan atau seperti apa seharusnya? Apakah wajar kalaupun ada yang meringankan, ya hakim bisa saja memutuskan tetap memberi hukuman yang terberat atau bagaimana Pak Joko? Ya, jadi di dalam proses pengambilan keputusan ini, hakim selain mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, yang itu tentu termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan, ditambah alat-alat bukti dan berkas perkaranya. Kemudian ada dua sisi yang memandang secara berbeda, yaitu penuntut umum di dalam tuntutannya memiliki versi yang beda. Penasihat hukum demikian pula, karena dia berdiri di atas kepentingan para terdakwa. Sehingga ada dua kutub ini, di mana hakim harus mengambil jalan tengah. Seobjektif mungkin, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam proses persidangan. Ya. Nah, kemudian kenapa itu bisa melebihi tuntutan penuntut umum? Kalau kita lihat dari sisi hakim, diskresi hakim, maka sejauh hakim tersebut menjatuhkan putusan tidak di atas maksimum, hanya maksimum saja itu diperbolehkan. Di bawah minimum tidak boleh. Di atas minimum juga tidak boleh. Di atas maksimum juga. Ya, tapi ini sesuai pasalnya maksimum. Gitu Pak Joko ya, kalau pasalnya sesuai memang pasalnya gitu. Okay. Dan itu sudah di blow up oleh penuntut umum di dalam tuntutan jaksa yang mengatakan bahwa tidak ada faktor yang meringankan. Yeah. Nah, artinya dari situ kejaksaan memberikan sein kepada hakim, memberikan lampu biru kepada hakim, lampu hijau pada hakim. Barangkali bisa ditafsirkan demikian, agar supaya hakim atau memberikan peluang kepada hakim agar dapat menjatuhkan pidana yang maksimum. Saya kira demikian ya. Tapi mungkin kita tidak tahu semuanya, tapi mungkin Pak Joko lebih mengetahui, adakah hukuman terberat yang diberikan dengan tetap ada unsur meringankannya, atau memang biasanya tidak ada unsur meringankan pada saat memberikan hukuman terberat itu? Biasanya begitu. Okay. Berat dan ringan itu sebenarnya kan sangat relatif itu, dan itu tergantung kepada perbuatannya, sifat perbuatannya, akibat-akibat perbuatannya, cara-cara yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana itu semuanya kan sudah diungkapkan ya. Iya, iya. Dan kita bisa lihat hakim merasa sikap, rencana, cara dan akibatnya sudah yang paling berat lah yang terjadi. Dan dia sudah harus memperkirakan itu, karena kita akan semua melihat di dalam proses pemeriksaan perkaranya kan juga sangat susah itu mengambil fakta-fakta hukum yang sangat relevan di dalam untuk menyusun keputusan itu. Karena apa? Karena sikap terdakwa ini memang dia konsisten dengan skenario yang dia susun. Lalu yang kedua, alat-alat bukti itu kan semuanya tidak diungkapkan. Karena sudah sebagian dimusnahkan. Misalnya, andai kata mau mengetahui motifnya, mungkin dari HP milik si korban itu ada beberapa HP atau HP-HP yang lain, itu mungkin dari situ bisa digali. Tetapi nyatanya kan tidak pernah diketemukan itu. Nah, ini artinya bahwa apa yang dilakukan yang dilakukan oleh terdakwa itu boleh dikatakan dilakukan secara sistematis. Nah, terbukti juga ternyata menyeret dan membawa anggota-anggota yang jumlahnya 30-an. Iya, dan ini memperburuk Pak. Ya, ini juga memperburuk citra lembaga kepolisian. Demikian Pak. Baik Pak Joko, kita akan sambung lagi nanti Bang Martin dan juga Pak Fikar, kami akan jeda sebentar. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control